Halo keluarga jiwaku, apa kabar kalian semua? Welcome back to TBMT Channel dan selamat datang untuk yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kali ini mungkin kalian bingung dan merasa kena prank. Oh, ternyata selama ini bunda-bunda yang saya panggil itu seperti ini wajahnya. Iya, inilah TBMT Channel. Salam kenal untuk keluarga jiwaku yang sudah setia menunggu video-video TBMT Channel. Kalaupun kalian baru di sini, ya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, kali ini mungkin saya sedikit merasa deg-degan ya, karena saya tidak pernah membuat video atau saya tidak pernah memunculkan wajah saya di kamera. Karena apa? Karena saya sendiri orangnya minderan, orang yang tidak mempunyai rasa percaya diri yang kuat ya. Saya tuh pemalu orangnya. Cuman karena dari kecil cita-cita saya itu menjadi bermanfaat untuk orang lainnya dari kecil saja ya. Saya pun nggak paham kenapa. Awalnya dulu saya pengen menjadi dokter ya. Oke, ini hanya sedikit kisah ya dari saya. Awalnya dulu saya ingin menjadi dokter. Lalu di seiring berjalannya waktu, iya benar, saya memang tidak jadi dokter, tetapi saya menjadi tenaga kesehatan yang intinya di dunia medis ya, yang dimana waktu itu saya berpikirnya bahwa pekerjaan apa yang dibutuhkan orang dari dia sebelum lahir sampai dia sebelum meninggal. Itu ya yang ada di pikiran saya ya. Kalian bisa menebak sendiri itu pekerjaan apa. Oke. Dan entah kenapa seiring berjalannya waktu saya belajar lagi ya. Itu waktu saya masih kecil ya. Jadi waktu masih kecil itu saya berpikiran bahwa saya ingin menjadi seseorang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu. Dan ya saya melakukan. Dan entah kenapa saya tidak pernah bercita-cita jadi YouTuber. Saya tidak pernah bercita-cita untuk mempunyai banyak subscriber, tidak, karena saya pun pemalu. Tetapi tujuan saya adalah menjadi bermanfaat untuk orang lain ya. Kembali lagi, makanya saya tenggelam dan masuk ke dunia ini yang ini ibaratnya seperti sesuatu hal yang baru untuk saya. Karena saya juga ya, walaupun dulu pas masih duduk di bangku sekolah saya pernah belajar mengenai 1 minute talk, dan itu memang sangat membantu ya, belajar untuk berbicara di depan kamera 1 menit. Entah kenapa itu sudah di-create oleh Tuhan, Sang Pencipta, Sang Ilahi, Tuhan, Allah, apapun kita menyebutnya, itu seperti sudah dijalankan ya. Tapi berhubung saya orang yang sangat logis ya, enggak masa iya. Saya memang suka membuat film ya. Saya suka membuat film dari dulu. Saya tertarik untuk di dunia perfilman. Cuman saya tidak pernah tertarik untuk berbicara di depan kamera. Tapi entah kenapa di akhir-akhir ini saya merasa bahwa sepertinya saya butuh untuk berbicara mengenai nilai-nilai kehidupan ya, atau nilai-nilai spiritual dengan di depan kamera. Agar ilmunya lebih meresap, dan semoga saya bisa menjadi bermanfaat untuk kalian yang melihat video ini. Dan karena pun saya merasa bahwa ketika saya belajar sesuatu, saya harus bisa melihat yang share ilmu itu ya, karena itu akan lebih oh iya, dan kita bisa lebih melihat mimik wajah orang yang sedang berbicara dengan kita. Entah itu pemikiran saya dari dulu seperti itu ya. Ya jujurnya ini lumayan deg-degan buat saya karena ini pertama kali. Kembali lagi, saya orang yang sangat minder banget, tapi ya sudahlah ya. Semoga saya bisa menjadi bermanfaat untuk kalian yang melihat video ini. Dan terima kasih untuk kalian yang baru datang, selamat datang. Kali ini kita akan membahas mengenai cinta. Ya, cinta itu apa sih? Cinta itu banyak digembar-gemborkan oleh
banyak orang dari zaman dulu atau zaman bahela ya, itu sederhana, tetapi ya kenapa saya tertarik untuk membahas ini? Karena beberapa bulan terakhir ya, sudah beberapa bulan terakhir itu banyak pemikiran-pemikiran, maksudnya bukan pemikirannya, entah yang sekelibat-sekelibat di kepala saya mengenai cinta. Bahkan saya pun seperti belajar tentang makna cinta itu sendiri. Entah itu hubungannya dengan apa, tapi yang pasti kalau dilihat dari ilmu numerologi ya, kita sekarang berada di tahun 2022, yang dimana 2 ditambah 2 ditambah 2 adalah 6. 6 itu adalah tentang cinta itu sendiri. 6 itu berupa cinta kasih, dan 6 itu kembali ke dalam diri. Apa hubungannya, Kak? Hubungannya adalah ya, kita kembali ke dalam diri kita. Untuk apa? Kita memiliki self love kepada diri kita. Apa itu maknanya? Untuk apa kita self love? Ya, jadi sebenarnya ketika kita mempunyai rasa cinta di dalam diri kita, ya apa tandanya? Kita akan merasakan bahagia. Bener nggak? Nah, ketika kita memiliki rasa bahagia itu sendiri, secara tidak langsung keberuntungan akan mengikuti kita. Seperti video saya yang sedang saya kerjakan. Ya, kalau kalian sudah menonton, mungkin saya masih baru selesai 6 video mengenai keberuntungan zodiak di tahun 2022 ya. Ya, sebenarnya itu too much ya untuk dibuat, karena cukup melelahkan dan saya tidak bisa langsung bikin satu hari banyak ya, karena banyak, karena itu menguras energi saya secara tidak langsung sebenarnya. Tetapi kembali lagi, saya hanya ingin menjadi bermanfaat, jadi saya lakukan konstan, pelan tapi pasti, dan sekuatnya. Maksudnya sekuatnya itu ya, kalau saya ingin upload ya saya upload ya, seperti itu. Kalau kalian masih belum menonton video saya yang itu, bisa kalian lihat mengenai bagaimanakah keberuntunganmu zodiak di tahun 2022. Dan ya, kembali lagi, di tahun 2022 ini memang tahun mengenai cinta ya. Makanya kenapa saya pun terfikirkan untuk membahas ini. Dan seperti yang dilihat ya, tak kenal maka tak sayang. Makanya saya memunculkan wajah kali ini, dan semoga kalian tidak kecewa setelah memanggil saya bunda ya. Tapi ya it's okay, kalau kalian kecewa itu hak kalian. Oke, kita bahas cinta ya. Cinta itu adalah sebuah energi yang dimana memunculkan rasa bahagia ya. Cinta itu adalah sebuah energi yang memunculkan rasa bahagia untuk setiap pribadi, untuk setiap jiwa. Dan cinta itu bukan hanya mengenai bersama dengan pasangan ya, bukan hanya antara laki-laki dan perempuan, atau bukan hanya antara orang tua kepada anak ya, tapi cinta pun itu mengenai kehidupan sehari-hari kita. Kehidupan yang bagaimana, Kak? Ya, kehidupan yang berhubungan dengan ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan rasa cinta. Entah kita sedang memasak, kita memberikan cinta di dalamnya. Entah kita sedang menyapu, kita memberikan cinta di dalamnya. Itu akan ada sebuah rasa bahagia, dan dijamin kita tidak akan cepat merasa lelah. Dan entah itu apapun itu ya, jadi entah itu kita sedang melakukan olahraga, entah itu kita sedang melakukan sesuatu hal ya, intinya dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita harus dengan penuh rasa cinta. Karena apa? Ketika kita memiliki rasa cinta itu sendiri, kita akan merasa bahagia, kita akan merasa lebih kuat, karena cinta itu sendiri memunculkan rasa bahagia, dan cinta itu sendiri memunculkan rasa kuat. Itu ya yang perlu kita pelajari mengenai cinta. Jadi cinta itu bukan hanya kepada orang atau kepada hewan atau kepada tumbuhan ya. Ya, memang kepada makhluk hidup semua yang ada di muka bumi ini kita harus memiliki rasa cinta. Tetapi kepada apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita alami pun kita harus menggunakan rasa cinta. Walaupun ya, tapi jangan cinta dengan kayak kesusahan. Kita cinta dengan kesusahan, tidak.
Itu ada caranya lain, itu ada case-nya yang lain ya. Yang saya bahas di sini adalah mengenai rasa cinta itu sendiri. Kenapa kita harus punya rasa cinta? Agar apa? Agar kita lebih bahagia ya. Karena yang saya rasakan ketika kita memiliki rasa cinta itu sendiri, kita akan merasa lebih kuat, kita akan lebih merasa bahagia. Itu ya. Dan di sini terus Kak, bagaimana kalau ada hubungannya dengan self love? Oke, ya, self love. Self love itu adalah dasar dari seseorang belajar tentang cinta. Karena apa? Kita belajar dari hal yang kecil dulu, bukan tiba-tiba menjadi hal yang besar. Kita belajar untuk diri sendiri dulu, baru bermanfaat. Karena jujur, saya membuat video ini pun saya belajar dulu. Maksudnya belajar dulu itu saya selama mencari bahan, atau bukan bahan ya, membuat video itu kan otomatis saya menyiapkan materinya ya, dan di situ itu saya belajar untuk diri saya sendiri, dan saya nge-share kepada kalian untuk bisa saling kita belajar. Makanya saya bilang bahwa di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui, tidak ada maksud untuk menunjukkan saya lebih tahu, karena konteksnya kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, dan saya membuat channel ini agar bisa menjadi manfaat untuk orang lain dan agar kita bisa bertumbuh bersama. Itu ya. Makanya kalau kalian berbeda pendapat, saya selalu bilang tulis di kolom komentar mengenai pendapat kalian, it's okay. Itu ya. Dan mengenai self love ya, ini kembali lagi ke self love itu sendiri. Jadi ketika seseorang memiliki self love, dia akan merasa bahagia dengan dirinya, dia akan merasa fulfill di dalam dirinya. Jatuhnya apa? Bagusnya apa Kak? Iya, dia menjadi tidak ketergantungan. Tapi Kak, kita kan harus bersosial. Iya, kita memang harus bersosial. Tetapi kembali lagi, kita bersosial untuk apa? Seperti itu. Untuk saling, kalau menurut TBMT Channel ya, untuk saling berbagi, bukan untuk saling mengharapkan satu sama lain. Ya, perlu dikutip dan digaris bawahi, kalau perlu di bold atau di italic ya. Jadi kita bersosialisasi bukan untuk saling menggantungkan, tapi saling memberi, saling membantu. Seperti kata-kata cinta kasih, kasih, memberi, kasih. Ini jangan diartikan secara harfiah atau secara KBBI ya, karena saya bukan guru bahasa Indonesia. Saya hanya seorang yang mungkin punya pemikiran yang sedikit aneh ya. Memang saya aneh, tetapi inilah saya, dan saya memiliki tujuan untuk bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi di sini cinta kasih itu sendiri adalah memberi ya. Cinta itu memberi. Kalau kita mencintai tapi kita masih mengharapkan untuk menerima kembali, perlu kita pertanyakan, itu cinta atau keinginan kita yang ingin diberi. Perlu digarisbawahi ya. Karena apa? Ketika cinta itu, kita memiliki rasa cinta ya. Ketika kita memiliki rasa cinta, kita itu akan selalu merasakan bahwa kita itu ingin selalu memberi. Memberi apa? Memberi yang terbaik. Seperti itu. Ketika seseorang merasa, bukan seseorang merasa ya, ini seperti orang itu kan ada yang bilang cinta butuh pengorbanan. Oke. Saya di sini hanya ingin memberikan komentar saya mengenai cinta itu butuh pengorbanan. Baik, kita pikirkan dan kita gunakan hati kita. Cinta apa yang harus dikorbankan? Kalau kalian merasa berkorban atau dikorbankan atau mengorbankan, apakah itu cinta? Karena kembali lagi ke konteks yang awal saya bilang tadi, cinta adalah kebahagiaan. Ketika kita bisa berbagi dengan rasa bahagia, itu cinta.
tetapi kita berbagi, kita masih mengharap kembali atau mengharapkan semesta, sang pencipta, sang ilahi memberikan hal itu lagi kepada kita, mengembalikan hal itu lagi kepada kita, itu bukan cinta, ya. Itu namanya attach, ego. Oke? Konteksnya seperti itu ya. Susah, Kak. Saya harap setelah melihat video ini ya kalian mungkin merasa ya proses ya. Kalau kalian melihat sesuatu susah mudah itu tergantung dari pola pikir masing-masing ya. Yang saya pelajari selama ini, susah mudah itu pola pikir masing-masing. Tetapi kalau kita berubah untuk sebuah kebaikan, why not? Seperti saya, susah saya berbicara di depan kamera, tetapi iya, cicaknya bunyi ya. Cicaknya menjawab cek 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 gitu. Oke. Saya susah berbicara di depan kamera, tetapi saya belajar karena apa? Saya pun kalau menjadi seorang yang mendapatkan informasi, kalau nggak lihat wajahnya itu nggak ayem ya. Apa bahasanya nggak ayem? Nggak tenang. Ini siapa orang ini? Kok ada suaranya gini? Kok suaranya ngeselin banget ya kayak gitu ya. Kalau saya ya, karena ya nggak bisa dipungkiri manusia itu masih butuh sosok fisik ya. Itu keterbatasan manusia, it's okay. Dan kita masih tinggal di bumi dan menjadi sosok tubuh manusia itu sendiri ya. Jadi itulah mengenai cinta. Kalau kalian merasa cinta itu butuh pengorbanan, cinta itu harus mengorbankan sesuatu, kembali lagi, jangan lupa kembali lagi ke dalam diri kalian. Sebenarnya apa yang kalian cari? Apa yang kalian genggam? Itu ya. Dan karena cinta sendiri itu adalah sebuah rasa bahagia. Ketika kita bisa memberi, ya kita akan bahagia. Tapi bukan berarti kalau misalnya orang tidak bisa mengembalikan hal itu pada kita, kalau kita masih marah, berarti kita perlu bertanya, apakah itu pure cinta? Atau itu hanya ego kita saja? Susah ya Kak belajar cinta. Iya, cinta itu unconditionally ya. Kenapa saya bilang cinta itu unconditionally? Karena ya cinta itu tanpa syarat dan ketentuan. Kalau kita mencintai ya kita memberi. Kalau kita nggak ingin memberi ya sudah, biarkan. Seseorang tidak mau memberi kita sesuatu bukan berarti dia tidak cinta, tetapi karena dia tidak bisa memberi. Itu beda konteksnya ya. Mari kita belajar untuk itu juga, mengenai ya kalau seseorang mencintai dia bisa memberi seperti apa, seperti memberi sesuatu untuk kita dengan caranya dia. Karena setiap orang itu memiliki bahasa cinta yang berbeda ya. Itu ada lagi bahasa cinta ya. Pasti kalian yang di sini lebih paham dan lebih memahami mengenai bahasa cinta itu sendiri. Saya pun baru belajar bahasa cinta itu akhir-akhir ini, dan karena saya memang sedang mendalami ya pelajaran-pelajaran yang unik-unik ini ya. Jadi iya, kenapa seseorang itu merasa cinta itu menyakitkan, padahal no, Tuhan itu tidak pernah menciptakan cinta itu menyakitkan, tetapi cinta itu damai dan bahagia. Tuhan itu menciptakan seperti itu, hanya saja manusianya yang mempersepsikan bahwa cinta itu menyakitkan. Jatuh cinta itu sakit kalau jatuh di tempat yang salah. Ya, jatuh cinta itu sakit. Ya sakit, karena kalian sendiri yang membuatnya sakit. Padahal jatuh cinta itu bahagia. Sama halnya kita ketika kita mencintai Tuhan, kita mencintai kehidupan kita akan lebih bahagia. Kita akan melakukan segala sesuatunya dengan sebuah keceriaan. Itu ya. Karena apa? Saya merasakan hal itu. Saya merasakan itu dan mendapatkan pencerahan itu akhir-akhir ini. Dan semoga kalian juga bisa mengambil bahwa oh ya bener ya, seperti itu ya. Kalaupun kalian seperti ini apa sih TBMT itu ngomong apa? Nah kemarin sore, it's okay, nggak masalah, itu hak kalian. Saya tidak pernah memaksa kalian untuk sepemikiran dengan saya, karena kita semua diciptakan berbeda-beda. Untuk apa? Untuk keseimbangan bumi itu sendiri ya. Ada maskulin, feminim, yin, yang ya, apapun itu. Ada pro dan kontra, it's okay, nggak masalah. Itu untuk keseimbangan.
Tapi mari kita belajar, mari kita mencoba untuk terbuka mengenai cinta itu sendiri, bahwa cinta itu tidak menyakitkan. Justru cinta itu memberikan kebahagiaan. Cinta tidak memberikan rasa takut. Kalau kalian mencintai seseorang dan ada rasa takut di dalamnya, perlu kalian pertanyakan, itu cinta atau hanya nafsu belaka, atau hanya keinginan belaka. Berarti kita nggak boleh punya keinginan, Kak? Boleh, siapa bilang? Tetapi bagaimanapun kita memiliki keinginan, Tuhan semesta, Sang Pencipta, Sang Ilahi lebih mengerti dan lebih memahami apa yang kita butuhkan. Itu yang perlu dicatat ya. Jadi ya bukan berarti kita nggak punya free will, kita punya. Cuman Tuhan semesta, Sang Pencipta, Sang Ilahi akan lebih memberikan yang lebih baik dan terbaik dan yang paling pas untuk kita semua, termasuk cinta. Itu ya, sekali lagi, cinta itu adalah rasa yang murni, dan cinta itu ingin memberi tanpa mengharapkan kembali, atau ada rasa ikhlas di dalamnya, tulus atau apapun itu ya. Dan cinta itu tidak mengharapkan, cinta itu tidak menyakitkan. Kalau kalian berpikir cinta itu menyakitkan, saya mohon untuk mari kita melihat ke dalam diri. Kira-kira apa sih? Kenapa sih kok kita bisa merasa cinta itu menyakitkan? Kita merasa bahwa cinta itu dimanfaatkan atau segala macamnya. Banyak orang yang berpikir bahwa, oh, aku sudah dimanfaatkan oleh seseorang. Kenapa kalian bisa merasa dimanfaatkan? Ya, karena kalian hanya memikirkan memberi, tidak memikirkan menerima. Padahal kita pun harus bisa menerima. Dan itu adalah sebuah keseimbangan. Kalaupun kita hanya memberi, ya itu juga tidak ada keseimbangan di dalamnya. Sebenarnya Tuhan semesta, Sang Pencipta, Sang Ilahi itu hanya menginginkan sebuah keseimbangan di dalam diri kita. Karena apa? Yang mereka menciptakan bumi itu dalam posisi yang seimbang juga. Itu ya, ini sederhana tetapi memang sedikit panjang ya. Semoga kalian bisa mengambil yang positif dan membuang yang negatif dari adanya video ini. Sekali lagi, salam kenal dari TBMT Channel. Bagi kalian mungkin kena prank yang selama ini manggil bunda, it's okay, nggak masalah. Itu hanya sebuah panggilan seperti halnya kita memanggil Sang Pencipta, Sang Ilahi, Allah, Bapa, Allah, Sang Hyang Widi, dan apapun itu ya. Itu hanya panggilan, padahal intinya adalah sama. Seperti halnya kalian memanggil saya, apapun itu hanya sebuah panggilan. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat untuk kalian tentang cinta itu sendiri. Cukup sekian. Salam kenal dari TBMT Channel. Besok-besok saya akan membuat video lagi dengan memunculkan wajah saya yang tidak seberapa ini. Jangan bosan-bosan ya. Jangan lupa cintai diri sendiri. Jangan lupa bahagia. Bye-bye keluarga jiwaku.